Harga bahan bakar yang fluktuatif belakangan ini menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Paradigma dalam memilih kendaraan pun mengalami perubahan. Tak heran jika saat ini konsumen lebih mempertimbangkan mobil yang irit bahan bakar. Nissan Motor Indonesia mempunyai jawaban untuk kebutuhan masyarakat saat ini dengan menyediakan lini produk kendaraan yang sangat hemat operasional. Di antaranya adalah Nissan Kicks dan Nissan Leaf yang disambut antusias ketika dealer Nissan Jemur Sari menggelar acara test drive bagi pengunjung Cafe Common Ground, Surabaya. Nissan Kicks hadir sebagai pilihan mobil listrik yang dapat digunakan tanpa perlu mengecas karena memiliki genset sendiri. Hal ini berkat teknologi e-power di mana bahan bakar akan diubah menjadi tenaga listrik. Dengan begitu, konsumen akan mendapatkan sensasi berkendara mobil listrik yang tarikannya spontan, tapi sekaligus bisa menghemat bahan bakar. Pada acara test drive kali ini, turut hadir tokoh pengusaha nasional yang dikenal juga sebagai petualang sejati. Kiprahnya berkeliling Nusantara dalam ekspedisi yang bertajuk Ring of Fire, dialah Yuk Tanzil, yang akan berbagi pengalaman memiliki Nissan Kicks selama 1,5 tahun. Untuk petualangan sama untuk harian beda ya Pak ya? Beda dong. Kalau untuk petualangan saya pakai Terra dan Navara, karena itu 4-wheel drive kan. Kalau hari-hari nggak mau naik yang lain kecuali Nissan Kicks. Nissan Kicks ya. Apa keistimewaannya Pak? Keistimewaan yang paling menonjol sekali adalah worry free, nggak pernah pusing, nggak pernah worry, nggak pernah khawatir, karena dia bisa nge-charge sendiri kan, karena dilengkapi dengan sebuah generator. Rasanya rasa mobil listrik, tenaganya tenaga mobil listrik, semua karakternya mobil listrik, dan nggak usah takut nyampe kemana, nanti nge-charge-nya di mana. Jadi worry free, nggak stres. Ya stres kan, nyampe nggak ini, nyampe nggak. Kalau Nissan Kicks kan nggak. Mau kemana? Saya Jakarta Bali nonstop. Bensinnya saya bisa kasih yang paling up to date dari Semarang, Madiun, Tawangmangu, itu kan nanjak kerebannya. Turun Cemorosewu sampai Madiun, Surabaya 20, nggak sampai 25, 23, 22,5 liter. Berarti kira-kira 120 sekian. Saya buktiin Nissan Kicks itu bisa off-road. Lihat aja IG saya. Oh iya. Ya, itu ada tuh. Nissan Kicks ke Cipta Gelar, nanjak dan gravel dan sebagainya, jalan aja. Senada dengan Yuk Tanzil, inilah pendapat para konsumen yang telah mencoba Nissan Kicks dan Nissan Leaf. Pak, setelah tadi test drive Enak, oke. Enaknya gimana? Maksudnya dalam posisi pengendalian? Suaranya senyap. Senyap ya, nggak ada suara Iya. sama sekali ya? Iya, oke lah. Kelihatannya kok hemat ya, Hemat ya? hemat BBM. Oh iya pasti ini. Karena Pak. BBM lagi mahal nih, cocok. Oh iya. Ya, oke, makasih. Kalau segi responsifnya sama-sama enak, cuma lebih power Oh yang lift ya. powernya lebih gede ya? Power lebih gede, cuma harganya Pak lebih efisien yang Nissan e-Kick, e-Power Kick ya. Tapi kalau untuk harian kira-kira penggunaan biayanya Lebih irit ini, irit yang lift ya. kalau gambaran taksir yang kemarin nih Pak, yang lift apa yang Kalau saat ini untuk anak-anak berani yang Kicks, ya. Baik Nissan Kicks maupun Nissan Leaf sama-sama menyedot antusias konsumen yang penasaran bagaimana rasanya mengendari mobil listrik yang mampu menghemat pengeluaran transportasi. Pada sesi test drive ini, Nissan Jemur Sari mencatat lebih dari 50 peserta yang mencoba Nissan Kicks dan Nissan Leaf. Dengan promo bunga 0%, hari ini Nissan Jemur Sari mendapatkan belasan pemesanan kendaraan. Dengan seringnya acara test drive diadakan, harapannya masyarakat lebih paham dan teredukasi akan manfaat penggunaan mobil listrik, khususnya buatan Nissan.
Jadi semisal di jalan Bapak Ibu mengalami kecelakaan atau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan, di situ ada korban kecelakaannya, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Ya jangan sampai kita ngalamin kecelakaan atuh Pak. Saya mah lihat darah juga takut, mending jalan aja. Bagaimana kalau korbannya kita kenal? Misal anak, saudara, atau bahkan mungkin orang tua. Bagaimana? Aduh, si bapak malah nyumpahin. Jangan sampai terjadi atuh Pak. Maaf Ibu, saya bukan nyumpahin, tapi terjadinya kecelakaan itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sudah berkendara secara hati-hati, tapi pengendara lain kurang hati-hati. Jadi terjadi kecelakaan itu bisa jadi karena kesalahan manusianya atau kesalahan teknis, misalnya kendaraannya. Ya. Makanya yang terpenting bagaimana sekarang kita mencegah terjadi kecelakaan berlalu lintas dengan cara yang tadi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Di sini sudah hadir Mas Bowo dari tim PSC 119. Ada yang tahu singkatannya? Singkatannya Public Safety Center 119. Nanti semisal ada korban kecelakaan, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Boleh Ibu bantu ya, Mas? Ya. Saya butuh satu orang lagi. Bapak boleh, Pak? Boleh. Nggak diperiksa suratnya kok, Pak. Oke, Mas Bowo boleh langsung saja. Jika kita melihat korban kecelakaan, yang pertama harus kita ingat adalah tenang. Bu, bisa dengar suara saya? Nah, jika setelah cek respon, kalau tidak ada respon, tahap selanjutnya adalah minta bantuan. Kalau sekarang call 119. Selanjutnya, sesudah minta bantuan, kita cek nadi korban. Silakan. 2 jari dari tenggorokan ditarik ke kanan atau ke kiri ya. Kalau misalkan nadinya tidak ada, kita harus memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kalau misalkan nadinya ada, kita tinggal evakuasi saja. Tapi cara evakuasinya harus benar. Niat kita membantu, salah-salah malah kita memperburuk kondisi korban menjadi lebih fatal. Sekarang kita coba praktekkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, anggap saja ibu ini sebagai korban, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung membantu. Oke? Aduh. Ah, itu mah aduhnya, lapar belum makan ya, Bu. Ayo mari maju ke depan. Tenang. Ntar dulu ini gimana? Bu, dulu saya pernah juara PNR. Hal seperti ini masa sudah mengerti? Sudah di luar kepala. Hai guys, kita di sini lagi ada penyuluhan tentang laka lantas. Ini korbannya tuh, Buyana tuh, lihat tuh, Buyana lagi dikepung sama ibu-ibu tuh, ya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke guys, dah. Bapak-bapak ibu tenang. Bapak-bapak ibu-ibu udah baik mau menolong, tapi biarkan pasien kasih ruang buat bernafas ya. Hah, saya juga engap, ini teh ada apa ini teh? Yang seperti ini memang harus diagendakan, Pak. Minimal sekali, 1 bulan sekali. Masih banyak ya Pak atas waktunya. Si sosialisasi. Iya, ternyata ada. Iya, Dek. Kenapa? Mas Bapak. Oke. Gas.
Ivan berhasil masuk kampus impian Ivan. Besok, Ivan akan hidup mandiri di perantauan dan semakin jauh dari Bapak. Andai Ibu masih di sini. Pan, sini bantu Bapak. Aku tadi lagi packing, Pak. Ada apa, Pak? Downloadin aplikasi Y Connect. Dan ini harus nyala. Baru bisa connect. Ini nomornya. Pak. Aku besok ke kosan naik travel sendiri bisa kok. Udahlah, Bapak anterin. Sekalian nyoba motor baru. Makan. Besok kita berangkat pagi. Jangan telat. Van. Ya, Pak. Ayo. Iya. Ayo. Itu, ini Bang. Nggak dibawa, Pak. Terus semalam udah dikasih tahu. Masih aja molor. Masa semua harus Bapak yang kasih tahu sih? Kamu tuh mau tinggal sendiri. Tanggung jawab sama diri kamu sendiri gitu loh. Sep, berapa lama kita nggak ketemu? Wah, tambah kurus sekarang loh. Ngawur aja. Beneran? Pan, Kita. bapakmu ini bangga banget sama kamu loh. Waktu kamu diterima di PTN, heboh dia ceritanya. Dan ini warungnya tante ini adalah tempat di mana bapak dan ibu pertama kali ketemu. Sus. Nasi goreng. Tante, aku ke toilet dulu ya. Iya. Belakang belok kiri ya. Apa? Terima kasih. Pan, ayo makan. Ya, Tante. Pak. Biar aku aja yang bawa. Ini hadiah dari Bapak untuk kamu. Gimana? Keren nggak? Jagoan baru Bapak. Semoga kamu bangga dengan pemberian ini. Seperti Bapak bangga sama kamu. Bapak juga buatkan bekal kesukaanmu. Gimana, Sep? Berhasil? Gagal, Sus. Ya mungkin masakanku nggak sama rasanya sama masakan istriku. Makan loh.
sini, Man. Sini. Cepet. Makasih, Pak. Maafin Bapak ya. Kalau rasanya nggak seenak buatan Ibu. Jangan lupa dimakan sebelum berangkat kuliah. Bu, perjalanan kami telah meruntuhkan jarak yang selama ini ada. Kini, jarak tak lagi berarti. Ivan telah menyadari bahwa Bapak menyayangi Ivan dengan caranya sendiri. Terima kasih untuk segalanya ya, Bu. Pak. Karena yang dibanggakan pantas mendapatkan pemberian terbaik. Yamaha. Mengasah kreativitas bisa dengan banyak cara, salah satunya dengan memanfaatkan sampah. Tak hanya kreatif, tapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan. Kegiatan inilah yang sedang digembar-gemborkan Yeni Mulyani, Direktur Bank Sampah My Darling atau Masyarakat Sadar Lingkungan di Jakarta Selatan. Bank sampah yang berdiri sejak 2013 ini berawal dari keisengannya mengutak-atik sampah menjadi karya kreasi. Jadi saya itu dari tahun 2000 saya itu memang hobi hobi utak-atik sampah gitu. Kebetulan teman-teman di tetangga itu ngerumpi, akhirnya jadi berantem. Saya pikir kenapa tidak sih ada wadah tempat merumpi tapi menghasilkan sesuatu gitu. Akhirnya ya udah terbentuk bank sampah. Mengembangkan bank sampah tidaklah mudah. Apalagi membuat masyarakat tertarik dan konsisten menghasilkan produk-produk daur ulang. Tak jarang Yeni berjuang sendirian untuk terus mempertahankan keeksisan bank sampah ini. Namun karena kepeduliannya pada lingkungan, Yeni tak pernah patah arang. Jangan hanya bicara buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya. Tapi kalau tidak kita jadikan gaya hidup, itu omong kosong semua. Maka dari itu, saya kemanapun, entah itu pakai tas, entah pakai topi, semuanya yang berdaur ulang, berharap orang itu nanya, iya ini itu bagus, brosnya, itu terbuat dari apa? Dari pantat botol loh. Masa sih? Akhirnya orang itu, oh ya udah kalau begitu nanti aku kumpulin ya. Akhirnya jadilah nasabah. Hingga saat ini, Bank Sampah My Darling memiliki sekitar 30 nasabah yang rata-rata berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sampah-sampah tersebut disulap menjadi barang-barang unik seperti jam, pajangan, tas, atau tatakan gelas. Produk-produk ini berhasil dipasarkan hingga ke Malaysia, Australia, dan bahkan Belanda. Dengan prestasi ini, Yeni sering diundang menjadi pembicara. Uniknya, ia tak pernah pasang tarif untuk berbagi ilmu sulap tersebut. Selagi saya masih ada waktu, selagi saya masih sehat, saya pasti datang. Tanpa melihat uang gitu. Saya pikir rezeki sudah diatur sama yang kuasa, tapi bagaimana pesan ini supaya nyampe langsung ke masyarakat. Ini loh, bungkus kopi ini bisa dijadikan ini loh, jadi uang. Kalau materi mah semua orang juga bisa ngoceh. Tapi saya lebih suka action. Langsung turun ke lapangan gitu. Kadang kita dibayar pakai makan, kadang pulang jalan kaki, it's okay. Yang penting audiennya itu semangat, itu udah satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Dibanding dengan nominal uang. Meski Bank Sampah My Darling semakin besar, Yeni berkomitmen untuk tetap tidak memberlakukan tarif bagi orang-orang yang mau belajar. Saya akan terus lakukan ini, walaupun banyak orang yang takut, aduh manggil Bank Sampah My Darling berapa ya, karena dia udah CSR PLN loh, semacam gitu. Tapi saya dari dulu, sekarang, dan esok saya tetap akan berlakukan bahwa memanggil saya tidak ada tarif. Kalaupun dikasih itu lain soal rezeki ya, seperti itu. Sejak berdiri, Bank Sampah My Darling sudah menjadi salah satu mitra binaan Corporate Social Responsibility PLN. Ya, sangat tersupport banget gitu dengan apa yang saya lakukan. Dan
saya merasa ada yang ngelindungi. MyDarling dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hingga saat ini, MyDarling telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada puluhan komunitas. Beliau mempunyai potensi yang luar biasa dalam menularkan virus-virus kepedulian lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Di mana sekarang masalah sampah ini adalah masalah yang cukup kompleks dan sudah menjadi masalah semuanya yang perlu kita untuk pecahkan bersama gitu. Melalui kegiatan CSR ini, Yeni berharap agar PLN dapat terus berpartisipasi dalam menyebarkan kepedulian lingkungan pada masyarakat. Pengennya sih terus berlanjut, jangan tinggalkan kami gitu. Terus bina kami, kita harus sama-sama mengembangkan, kita harus tetap konsen terhadap lingkungan, entah itu kami sebagai masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Sebenarnya semua stakeholder itu harus bersatu. Kalau mau Jakarta ini, kalau mau Indonesia ini bersih, syukur-syukur bisa menuju negara yang zero waste seperti Singapura. Seperti itu. Dari Jakarta, PLN Kita melaporkan. Harga bahan bakar yang fluktuatif belakangan ini menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Paradigma dalam memilih kendaraan pun mengalami perubahan. Tak heran jika saat ini konsumen lebih mempertimbangkan mobil yang irit bahan bakar. Nissan Motor Indonesia mempunyai jawaban untuk kebutuhan masyarakat saat ini dengan menyediakan lini produk kendaraan yang sangat hemat operasional. Di antaranya adalah Nissan Kicks dan Nissan Leaf, yang disambut antusias ketika dealer Nissan Jemur Sari menggelar acara test drive bagi pengunjung Cafe Common Ground, Surabaya. Nissan Kicks hadir sebagai pilihan mobil listrik yang dapat digunakan tanpa perlu mengecas karena memiliki genset sendiri. Hal ini berkat teknologi e-power di mana bahan bakar akan diubah menjadi tenaga listrik. Dengan begitu, konsumen akan mendapatkan sensasi berkendara mobil listrik yang tarikannya spontan, tapi sekaligus bisa menghemat bahan bakar. Pada acara test drive kali ini, turut hadir tokoh pengusaha nasional yang dikenal juga sebagai petualang sejati. Kiprahnya berkeliling Nusantara dalam ekspedisi yang bertajuk Ring of Fire. Dialah Yuk Tanzil, yang akan berbagi pengalaman memiliki Nissan Kicks selama 1,5 tahun. Untuk petualangan sama untuk harian beda ya Pak ya? Beda dong. Kalau untuk petualangan saya pakai Terra dan Navara, karena itu 4-wheel drive kan. Kalau hari-hari nggak mau naik yang lain kecuali Nissan Kicks. Nissan Kicks ya. Apa keistimewaannya Pak? Keistimewaan yang paling menonjol sekali adalah worry free, nggak pernah pusing, nggak pernah worry, nggak pernah khawatir, karena dia bisa nge-charge sendiri kan, karena dilengkapi dengan sebuah generator. Rasanya rasa mobil listrik, tenaganya tenaga mobil listrik, semua karakternya mobil listrik, dan nggak usah takut nyampe kemana, nanti nge-charge-nya di mana. Jadi worry free, nggak stres. Ya stres kan, nyampe nggak ini, nyampe nggak. Kalau Nissan Kicks kan nggak. Ya, mau kemana, saya Jakarta Bali nonstop. Bensinnya saya bisa kasih yang paling up to date dari Semarang, Madiun, Tawangmangu, itu kan nanjak kerebelannya, turun Semonosewu sampai Madiun, Surabaya 20, nggak sampai 25, 23, 22,5 liter. Berarti kira-kira 120 sekian. Saya buktiin Nissan Kicks itu bisa off-road. Lihat aja IG saya. Oh iya. Ya, itu ada itu. Nissan Kicks ke Cipta Gelar, nanjak dan gravel dan sebagainya, jalan aja. Senada dengan Yuk Tanzil, inilah pendapat para konsumen yang telah mencoba Nissan Kicks dan Nissan Leaf. Pak,
Pak setelah tadi tes drive? Enak. Oke. Enaknya gimana? Maksudnya dalam posisi pengendalian? Suaranya senyap. Senyap ya, nggak ada suara sama sekali ya? Iya, oke lah. Kelihatannya kok hemat ya? Hemat ya? Hemat BBM. Oh iya pasti ini. Karena Pak, BBM lagi mahal nih, cocok. Oh iya. Ya, oke, makasih. Kalau segi responsifnya sama-sama enak, cuma lebih power lift ya. Powernya lebih gede ya? Power lebih gede, cuma harganya Pak lebih efisien yang Nissan E-Kick, E-Power Kick ya. Tapi kalau untuk harian kira-kira penggunaan biayanya Lebih irit ini, Lebih irit yang lift ya. kalau gambaran pasir yang mana nih Pak? Yang lift apa yang kick? Kalau saat ini untuk anak-anak berani yang kicks. Ya. Baik Nissan Kicks maupun Nissan Leaf sama-sama menyedot antusias konsumen yang penasaran bagaimana rasanya mengendari mobil listrik yang mampu menghemat pengeluaran transportasi. Pada sesi test drive ini, Nissan Jemur Sari mencatat lebih dari 50 peserta yang mencoba Nissan Kicks dan Nissan Leaf. Dengan promo bunga 0%, hari ini Nissan Jemur Sari mendapatkan belasan pemesanan kendaraan. Dengan seringnya acara test drive diadakan, harapannya masyarakat lebih paham dan teredukasi akan manfaat penggunaan mobil listrik, khususnya buatan Nissan. Jadi, semisal di jalan, Bapak Ibu mengalami kecelakaan atau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan, di situ ada korban kecelakaannya, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Ya jangan sampai kita ngalamin kecelakaan atuh Pak. Saya mah lihat darah juga takut, mending jalan aja. Bagaimana kalau korbannya kita kenal? Misal anak, saudara, atau bahkan mungkin orang tua. Bagaimana? Aduh, si bapak malah nyumpahin. Jangan sampai terjadi atuh Pak. Maaf Ibu, saya bukan nyumpahin, tapi terjadinya kecelakaan itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sudah berkendara secara hati-hati, tapi pengendara lain kurang hati-hati. Jadi terjadi kecelakaan itu bisa jadi karena kesalahan manusianya atau kesalahan teknis, misalnya kendaraannya. Ya. Makanya yang terpenting bagaimana sekarang kita mencegah terjadi kecelakaan berlalu lintas dengan cara yang tadi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Di sini sudah hadir Mas Bowo dari tim PSC 119. Ada yang tahu singkatannya? Singkatannya Public Safety Center 119. Nanti semisal ada korban kecelakaan, bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Boleh Ibu bantu ya, Mas? Ya. Saya butuh satu orang lagi. Bapak boleh Pak? Boleh. Nggak diperiksa suratnya kok Pak. Oke, Mas Bowo boleh langsung saja. Jika kita melihat korban kecelakaan, yang pertama harus kita ingat adalah tenang. Bu, bisa dengar suara saya? Nah, jika setelah cek respon, kalau tidak ada respon, tahap selanjutnya adalah minta bantuan. Kalau sekarang call 119. Selanjutnya, sesudah minta bantuan, kita cek nadi korban. Silakan. 2 jari dari tenggorokan ditarik ke kanan atau ke kiri ya. Kalau misalkan nadinya tidak ada, kita harus memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kalau misalkan nadinya ada, kita tinggal evakuasi saja. Tapi cara evakuasinya harus benar. Niat kita membantu, salah-salah malah kita memperburuk kondisi korban menjadi lebih fatal. Sekarang kita coba praktekkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, anggap saja ibu ini sebagai korban, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung membantu. Oke? Aduh. Ah, itu mah aduhnya, lapar belum makan ya Bu.
Ayo, mari maju ke depan. Tenang. Ntar dulu ini gimana? Bu, dulu saya pernah juara PNR. Nah, seperti ini mas saya sudah mengerti. Sudah di luar kepala. Hai guys, kita di sini lagi ada penyuluhan tentang laka lantas. Ini korbannya tuh, Bu Irna tuh, lihat tuh, Bu Irna lagi dikepung sama ibu-ibu tuh, ya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke guys, dah. Bapak-bapak ibu tenang. Bapak-bapak ibu-ibu udah baik mau menolong, tapi biarkan pasien kasih ruang buat bernafas ya. Hah, saya juga engap ini teh, ada apa ini teh? Yang seperti ini memang harus diagendakan, Pak. Minimal sekali, 1 bulan sekali. Masih banyak ya Pak atas waktunya. Masih sosialisasi. Iya, ternyata ada. Iya, Dek. Kenapa? Mas Bapak. Gas. Bu, Ivan berhasil masuk kampus impian Ivan. Besok, Ivan akan hidup mandiri di perantauan dan semakin jauh dari Bapak. Andai Ibu masih di sini. Pan, sini bantu Bapak. Iya. Aku tadi lagi packing, Pak. Ada apa, Pak? Downloadin aplikasi Y Connect. Bentar. Ini harus nyala. Baru bisa connect. Ini nomornya. Pak. Aku besok ke kosan naik travel sendiri bisa kok. Udahlah. Bapak anterin. Sekalian nyoba motor baru. Makan. Besok kita berangkat pagi. Jangan telat. Van. Ya, Pak. Ayo. Iya. Ayo. Itu, minum. Nggak dibawa, Pak. Terus semalam udah dikasih tahu. Masih aja molor. Masa semua harus Bapak yang kasih tahu sih? Kamu tuh mau tinggal sendiri. Tanggung jawab sama diri kamu sendiri gitu loh.